إما طهارة للنفوس ونورا للبصائر وهاديا إلى الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diri salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat i'tikaf di rumah Allah, dan juga sambil kita menunggu datangnya waktu salat syuruk, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kembali kita akan membaca keterangan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali tentang salah satu dari tanda ulama akhirat, di mana mereka tidak tergesa-gesa, tidak tergopoh-gopoh dalam mengeluarkan fatwa untuk menghakimi suatu permasalahan. Adamu musara'atihim ila fatwa. Para ulama yang pikirannya ke akhirat tidak mudah dan tidak gampang menerbitkan fatwa dalam menghakimi atau menghukumi satu masalah yang didatangkan ataupun yang ditanyakan kepada mereka. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah banyak membaca keterangan dan riwayat yang dinukilkan kepada kita oleh Imam Al-Ghazali mengenai ciri-ciri ulama akhirah ini, dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kembali kita akan melanjutkan membaca dengan keterangan berikutnya dari tidak gampangnya para ulama akhirah untuk menghakimi suatu peristiwa dengan fatwa-fatwanya mereka. Oleh sebab itu Imam Al-Ghazali juga menjelaskan kepada kita salah satu bukti lain ketidaktergesa-gesaan para ulama akhirah dalam menerbitkan fatwa, pada akhirnya membuat mereka lebih banyak diam, tidak
berbicara kecuali jika keadaan darurat menghendakinya. Falam yazalu sukutu da'ba ahli ilmi illa inda darurati. Pada akhirnya as-sukut atau pendiam tidak berbicara dan juga tidak membuat gerak-gerak badan yang berlebihan. Itu makna daripada as-sukut menjadi da'ba ahli ilmi, menjadi kebiasaannya orang yang berilmu. Perawakannya tenang, bicara kalau yang perlu, tidak melakukan gerak-gerik yang mencurigakan illa inda darurati, kecuali jika keadaan darurat menghendakinya. Harus mengoreksi tutur kata orang yang salah. Khawatirnya kalau tidak dikoreksi akan menjadi pegangan orang banyak. Perkataan yang salah apalagi jika diucapkan oleh seorang tokoh misalnya. Dalam keadaan seperti itu, seorang alim tidak boleh diam. Dia harus menyampaikan kebenaran sehingga masyarakat umat kembali lurus, tidak termakan dengan isu-isu ataupun ucapan-ucapan yang menyesatkan. Wa fil khabari, dalam salah satu khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza ra'aitumur rajula qad utiya sultan wa zuhdan faqtaratu minhu." Jika kalian mendapati, melihat, menemukan seorang laki-laki telah diberikan kepadanya, telah dianugerahkan kepada dirinya sultan wa zuhdan, sifat diam. Sifat diam beda dengan pendiam. Kalau pendiam Bapak Ibu kemungkinannya banyak. Apa karena orangnya tidak percaya diri untuk berbicara sehingga dia lebih memilih diam, atau juga tidak mengerti apa yang harus dibicarakan, dia lebih memilih diam. Atau kadang-kadang kita tidak bisa berbahasa masyarakat setempat. Kalau Bapak Ibu bisanya cuma bahasa Aceh, pergi ke Aceh Tengah yang mayoritasnya orang suku Gayo dan berbicara sehari-hari dengan bahasa Gayo, kita yang nggak paham akhirnya diam. Itu pendiam dengan berbagai sebabnya. Kita tidak bisa bahasa Arab, pergi umrah, pergi haji, diajak duduk, diajak makan oleh orang yang baru kita kenal, orang Arab, mereka berbicara bahasa Arab. Kita tidak bicara, bukannya tidak mau bicara, tapi tidak tahu bahasa komunikasi yang bisa dipahami oleh orang-orang Arab yang ada di sekitar kita. Jadi pendiam itu sebabnya banyak, bisa malu, bisa ada keterbatasan pengetahuan mengenai tema yang dibicarakan, atau kendala bahasa dan seterusnya. Tapi sultan itu Bapak Ibu sifat diam yang kita tahu harus berbicara apa, tapi lebih baik kita pilih untuk tidak berbicara. Nah, barang siapa di antara kita menemukan seseorang, orang ini diberikan sultan, sifat diam, wa zuhdan, sifat zuhud. Nah, sifat zuhud itu tidak terlalu rakus kepada dunia, mengambil bahagian dari dunia itu sekenanya saja, sesuai dengan kebutuhan diri dan keluarganya. Itu makna daripada zuhud, ya. Dan itu sifat yang berulang-ulang dipuji oleh Allah kepada orang-orang beriman. Wa kanu fihi minaz zahidin. Setiap ada orang bisa mengambil untung banyak, tetapi dia menahan diri untuk tidak mengambil untung banyak, sehingga semua orang bisa mendapatkan manfaat, misalnya dari barang yang ia jual. Nah, itu termasuk sifat zuhud, ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita menemukan dua sifat ini pada diri seseorang, sultan wa zuhdan,
pendiam atau sifat diam, dan juga sifat zuhud pada diri seseorang, faqtarabu minhu, maka dekatilah orang itu. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW berkata, fa innahu yulaqqal hikmata, karena itulah salah satu ciri dari orang yang sudah diberikan hikmah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah sudah pernah berkata, orang yang diberikan hikmah sama Allah sungguh telah diberikan banyak kebaikan. Dan kita Bapak Ibu tentu ingin dekat kepada seseorang yang bisa memberikan banyak manfaat dalam kehidupan. Kalau kita tahu seseorang itu lebih banyak mendatangkan mudaratnya dari manfaatnya kalau kita dekati, maka biasanya kita akan menjauh, khawatir perbuatan buruk orang itu akan kena kepada kita. Saya yakin sekali bapak-bapak, ibu-ibu akan sangat mawas diri, sangat waspada kalau kita tahu tetangga di samping rumah kita itu kerjanya pelacur atau seorang pengedar narkoba. Takut dampak buruknya akan kena kepada kita dan keluarga kita. Tapi juga saya sangat yakin Bapak Ibu sangat berbahagia, sangat senang kalau mengetahui orang di sebelah rumah kita itu ternyata orang baik, orang soleh, punya kepedulian sesama, bahkan ramah dengan siapapun yang ia ketemui. Pasti kita akan senang dengan punya tetangga seperti itu. Apalagi Bapak Ibu orang yang kata Allah diberikan hikmah kepada dirinya. Tidak ada kebaikan yang lebih baik daripada hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang manusia. Yu'til hikmata man yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah kepada siapapun yang ia kehendaki. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang diberikan hikmah sama Allah, maka dia diberikan banyak kebaikan di dalam dirinya. Maka kita ketika menemukan orang yang ada sifat diamnya, ada sifat zuhudnya pada diri orang tersebut, kita disuruh dekat kepada orang itu oleh Allah, bukannya cari teman yang banyak omongannya. Karena kata para ulama, handidu bedei ba urang lebegaba. Orang yang banyak bicara, orang yang banyak omong-omong, itu biasanya gak benar, lebih banyak gak benarnya daripada benarnya. Maka disuruh jauhi sebenarnya orang yang banyak berbicara, orang yang gak suka diam, ya, orang yang tidak ada zuhud di dalam dirinya, orang yang pingin ini, pingin itu, semua yang dia lihat dia kepingin. Itu kita disuruh jauh terhadap orang seperti itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita melihat orang yang punya sifat diam dan zuhud, maka Allah atau Rasulullah berkata dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik-baik saja. Kira-kira dia belum punya tema-tema yang baik untuk dibicarakan, pilih yang kedua, auliyasmut, lebih bagus dia diam saja, tidak usah bicara. Takutnya makin banyak bicara makin banyak salah, makin banyak dosa, ya. Atau na'udzubillah min dzalik, kalau ucapannya itu kemudian diikuti oleh orang banyak, bukan dia saja yang sesat, tapi juga dia bisa menyesatkan orang-orang yang lain, ya. Maka kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang seperti Nabi, walaupun bisa membela diri, kadang-kadang Nabi itu diam, ya. Seperti yang bisa kita baca di dalam sejarah saat Rasulullah menyetujui perjanjian Hudaybiyah. Dari 4
40 poin perjanjian Hudaybiyah hampir semuanya Bapak Ibu merugikan umat Islam. Cuma 1 atau 2 poin saja yang menguntungkan umat Islam. Tapi Rasulullah setuju, dia teken itu perjanjian. Sampai Umar bin Khattab marah besar dengan Rasulullah. Umar bin Khattab meragukan kenabiannya Rasulullah. Apa betul kamu Nabi seperti ini, menerima perjanjian yang merugikan agama Islam semuanya? Kata Umar, Rasulullah bisa jawab. Bisa ia menerangkan kenapa ia mau teken itu, kenapa Rasulullah mau menerima perjanjian Hudaybiyah. Tapi Rasulullah memilih tidak menjawab, dia namanya. Karena sekali Nabi Muhammad jawab, memunculkan 1000 pertanyaan lagi. Kadang-kadang masalah itu selesai dengan didiamkan aja. Jawabannya kapan? Jawaban kebenaran perjanjian Hudaybiyah yang diterima Rasulullah baru diketahui kebenarannya 2 tahun setelah itu. Perlu waktu, biarlah masa yang menjawabnya. 2 tahun setelah itu Rasulullah SAW berhasil masuk ke kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah secuil pun, dan peristiwa itulah yang dikenal dengan nama Fathul Mekah. Hebatnya Rasulullah. Jadi perjanjian Hudaybiyah 40 poinnya hampir semua merugikan Rasulullah. Cuma ada 1 poin itu yang menguntungkan umat Islam. Nabi diberikan hak untuk mengirimkan pendakwahnya di seluruh Jazirah Arab tanpa akan diganggu oleh orang Quraisy. Cuma itu Pak. Dan Rasulullah mengirimkan banyak pendakwahnya ke seantero Jazirah Arab, mengajak mereka masuk Islam. Akhirnya banyak orang tertarik dengan agama Islam, sehingga 2 tahun setelah itu hampir seluruh Jazirah Arab itu Islam, kecuali 3 wilayah saja yang belum Islam, Mekah, Taif, dan Hunain. Maka tahun 8 Hijriah, 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW bisa masuk dengan mudah menaklukkan kota Mekah, tidak dengan perang, tidak dengan pertumpahan darah. Tapi seandainya Rasulullah hari itu menggunakan hak jawabnya untuk mengadeni protesnya Umar, yang Nabi Badri, capek Rasulullah itu. Sekali dijawab sama Nabi, muncul 1000 bantahan dari Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah cuma diam. Kenapa Rasulullah mengambil perjanjian itu? Bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dijelaskan nggak mudah paham. Kenapa? Umar nggak ngerti wahyu. Yang ngerti wahyu itu kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Bapak Ibu, tidak mudahnya menjelaskan pada saat Wali Songo menikahkan seorang putri, seorang perempuan muslimah dengan Raja Brawijaya V yang beragama Hindu. Padahal di dalam hukum Islam, seorang wanita muslimah tidak boleh menikahi laki-laki non-muslim, tidak boleh, itu hukumnya. Tapi tetap Wali Songo saat itu menikahkan Putri Campa dengan Brawijaya V. Mereka setuju, dihujah itu sama ahli-ahli fikih, ini melanggar syariat. Tapi mereka dia tidak jawab. Kenapa? Jawabannya 30 tahun lagi. Dari pernikahan itu lahir seorang anak laki-laki, Fathahilah. Fathahilah itulah yang kemudian mendirikan kerajaan Demak, kerajaan ataupun kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Setelah itu mulailah Pulau Jawa itu menjadi daerah Islam dan hancurlah kerajaan Brawijaya, dan akhirnya agama Hindu hanya menjadi sejarah di Pulau Jawa. Kita tidak tahu jawabannya hari itu ya. Maka Bapak Ibu, kalau kita di zaman sekarang mengetahui satu kejadian peristiwa, itu bahkan bukan dari pelaku sejarahnya sendiri. Kita mengetahui dari mana? Dari media kan? Media itu belum tentu benar.
Maka oleh sebab itu di dalam ajarannya Rasulullah, kalau melihat satu fakta, satu berita, lebih baik kita diam dulu lah sampai akhirnya kita benar-benar tahu jawaban yang sesungguhnya dari balik suatu peristiwa. Itu hikmah. Yang kedua, zuhud. Rasulullah pernah ditanyai sama seorang sahabat, Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu. Apa tanya Sufyan kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, dulani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya satu amalan di dalam Islam yang jika saya kerjakan amalan itu saya disenangi sama Allah dan disukai oleh sesama manusia. Jawaban Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbukallah. Kamu zuhud terhadap dunia, insya Allah Allah akan mencintai kamu. Wazhad fima indan nasi yuhibbukan nas. Dan kamu bersikap zuhudlah kepada sesuatu yang banyak diperebutkan oleh orang, maka kamu juga akan dicintai oleh umat manusia. Lihat orang ngantri, Pak, ngantri sembako atau ngantri ke undangan. Kalau kita nggak ikut-ikutan merebut, kita ikuti aja antrian, orang senang sama kita. Tapi kalau kita ikut rebutan, kita potong antrian misalnya, senang orang. Tuh jangan kayak lu ngekrek, tiba-tiba udah masuk dia. Jadi dosa merebut, merempah, ya, jangan berebutan dalam kehidupan karena orang benci. Hakikatnya seperti orang yang senang berebut, orang yang banyak berbicara. Maka oleh sebab itu Rasulullah minta kita, kalau kita ketemu dengan dua orang yang punya sifat, atau bertemu dengan seseorang yang punya sifat diam, punya sifat zuhud, faqtarabu minhu, dekatilah orang itu, yang bertemanlah, bersahabatlah dengan orang itu. Fa innahu yulaqal hikmata, orang itu banyak diberikan hikmah sama Allah. Dan orang yang diberikan hikmah, kata Allah tadi di dalam Al-Quran, sungguh telah diberikan banyak kebaikan dalam kehidupannya. Ya, moga-moga kita kecipratan berkah daripada orang itu, Bapak Ibu, karena banyaknya hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dalam kehidupannya. Apa ciri-cirinya? Ada sifat diam dan juga zuhud, ya, tidak terlalu lomba, tidak terlalu rakus dengan kehidupan dunia. Wakila al-alimu, ada juga di antara para ulama yang berkata, alim itu siapa? Inna alimu amatin wa huwa mufti. Alim itu ada dua kategorinya. Alimu amatin, alim bagi khalayak ramai, alim bagi kebanyakan orang. Wa huwa mufti, itulah mufti. Biasanya orang, Bapak Ibu, kalau ada masalah dalam kehidupannya, masalah dalam rumah tangganya, masalah dalam pekerjaannya, masalah, ya, dalam pendidikan anaknya, cari jawabannya kepada alim yang pertama, mufti. Siapa alim pertama ini? Mufti. Kita bertanya kepada mufti. Walaupun sekarang mufti ada seperti tiada. Ya, kadang-kadang mufti ada seperti tiada. Dan kadang-kadang mufti itulah di zaman sekarang yang membuat sesat masyarakatnya, ya. Alhamdulillah mizali. Ya, kalau dulu mufti tidak sembarangan, ya, tapi kalau di zaman sekarang, ya, orang yang gak kita kenal pun bisa jadi mufti. Ada Bapak Ibu yang tanya agama sama mufti Kota Banda Aceh misalnya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pun kalau saya tanya siapa mufti Kota Banda Aceh, nggak tahu juga. Padahal seharusnya bapak ibu ini semua belajar agamanya ke mufti Kota Banda Aceh, bukan dengan saya. Mereka yang di SK-kan, ya, bertugas untuk membimbing umat di Kota Banda Aceh. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, mufti ini hum ashabul salatin,
dekat dengan penguasa, tidak dekat dengan masyarakat, ya sama kayak tadi. Biasanya kalau sudah jadi mufti, fatwanya untuk penguasa, yang bukan untuk masyarakat, ya. Dan yang kedua, alimul khasatin, ya, alim yang khas, yang wa alimu bitauhid wa amalil qulub. Alim jenis kedua ini alim dengan ilmu tauhid, alim dengan amalan-amalan qalbu. Tidak terlalu senang dekat dengan penguasa. Wahum ashabuz zawaya al-munfaridun. Mereka biasanya duduk di pojokan-pojokan masjid, al-munfaridun, menyendiri, terpisah, tidak mau terdekat dengan lingkaran istana. Ini jenis yang kedua, ya. Rasulullah SAW berkata dalam hadis, sabaqa al-munfaridun, orang-orang yang senang menyendiri itu dalam pandangan Allah mengungguli siapapun yang senang dengan keramaian. Para sahabat bertanya kemudian, wa mahum munfaridun ya Rasulullah, siapa itu orang yang menepi dan menyendiri wahai Rasulullah? Jadi maksud menyendiri menepi di sini bukan berlero, bukan tinggal di dalam hutan, bukan. Maksudnya orang yang menepi dan menyendiri di sini al-dzakirullah al-katsiran wal-dzakirat, orang yang banyak menyebut nama Allah, mengingat Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Duduk, kerjaannya zikir tiap hari, duduk, kerjaannya baca Al-Quran setiap hari, mengulangi ilmu setiap hari. Kalau itu yang menjadi kesibukannya, mana ada lagi orang-orang seperti ini waktu banyak untuk mencari muka kepada penguasa, ya, untuk mencari keridhaan ataupun pujian dari orang banyak, ya, itu tidak ada waktu lagi karena kesibukannya bukan di situ. Kesibukannya dalam mengingat Allah, dalam membaca Al-Quran, mempelajari ilmu dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa kana yuqal, sehingga banyak masyarakat pada saat itu setelah memahami apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali tadi, membuat semacam perbandingan. Masalu Ahmad bin Hanbalin mislu dajlah, kullu ahadin yaqtarifu minha. Perumpamaan Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar, ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu menjadi rujukan dan referensi umat. Jadi dikatakan seperti sungai Tigris, dan celah itu bahasa Indonesianya sungai Tigris, ya. Salah satu sungai terbesar yang ada di Irak sekarang, yang ada di Baghdad, Efrat dan Tigris. Lebih besar sungai Tigris daripada Efrat, ya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu seorang ulama besar, dipermisalkan, diumpamakan seperti sungai Tigris yang besar. Kullu ahadin yaqtarifu minha. Tapi kan sungai Tigris itu di tempat umum, di ruang publik. Semua orang, Bapak Ibu, pasti menggayung air, mengambil air dari sungai Tigris itu. Apakah anak kecil, apakah orang dewasa, apakah orang alim maupun orang awam, apakah laki-laki, apakah perempuan, apakah orang merdeka, hamba sahaya, rakyat atau penguasa, semua sumber airnya sama di zaman itu, yaitu sungai Tigris, ya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal itu ulama bagi khalayak ramai. Siapapun cocok ilmunya dengan ilmunya Imam Ahmad bin Hanbal, maka diumpamakanlah Imam Ahmad bin Hanbal itu seperti sungai Tigris. Wa mathalu Bishr bin Haris mislu bi'rin musbatin muqattatin. Ya, sedangkan Bishr bin Haris salah satu koleganya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ulama besar, ahli tasawuf, ahli ibadah, tapi ilmunya itu tidak cocok bagi semua orang, Bapak Ibu. Kalau semua orang mempelajari ilmunya Bishr bin Haris bisa sesat, ya, karena yang diajarkannya itu bukan lagi sebatas ilmu syariat, tapi juga sudah masuk ke dalam ilmu hakikat.
seperti Sungai Tigris yang semua orang mengambil air dari Sungai Tigris tersebut, sedangkan Bishr bin Haris mithlu bi'rin usbatin muwattatin. Sedangkan ulama yang bernama Bishr bin Haris itu seperti sebuah sumur, airnya tawar tetapi tertutup, tidak semua orang punya akses untuk menimba air dari sumur seperti itu. Siapa yang bisa menimba air dari sumur tawar tertutup? Tentu orang yang punya kedekatan dengan si punyanya sumur tersebut, ya. La yaqsuduha illa wahidun ba'da wahidin. Maka orang seperti ini yang punya akses ke sumur tertutup itu hanya satu atau dua orang saja, tidak banyak, tidak ramai. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seorang ulama sufi yang sebenarnya pasti biasanya pengikutnya tidak ramai, karena tadi ilmunya itu pertama susah dipahami, yang kedua kadang-kadang di luar nalar akal kita, dan yang ketiga itu membuat masyarakat kadang-kadang susah memahami apa yang dikatakan oleh seorang ulama tasawuf, ya. Tetapi kalau seperti Imam Ahmad bin Hanbal, semua orang cocok, ya, bisa memahami apa yang disampaikan oleh Imam bin Ahmad bin Hanbal kepada masyarakat. Maka diumpamakan seperti Sungai Tigris. Kalau sekarang ada perumpamaan lagi di dalam kitab Az-Zabidi, di dalam kitab Ithafus Sadatul Muttaqin, Imam Az-Zabidi membuat perumpamaan ulama itu 3, kata beliau, atau 2. Ulama itu ada 2. Ada ulama seperti mata air. Jadi masyarakat yang mencari dia, cari di mana ada mata air, tentu kita senang, Pak. Ada sumber air di dekat dengan kita. Ada juga ulama seperti air hujan. Dia yang mendatangi umat. Air hujan itu kan datang membasahi bumi seperti itu. Ada juga ulama yang karakternya seperti air hujan, ada juga ulama yang karakternya seperti mata air. Di zaman kita sekarang, Pak, ada karakter ulama yang ketiga, ulama air PDAM, ada tarifnya. Kalau dulu 2 aja, ulama air hujan, ulama mata air. Kalau di zaman kita sekarang ada ulama karakternya PDAM, air PDAM. Kalau nggak ada tarif, nggak mau kasih pengajian, nggak mau diundang ceramah. Nah, itu ada ulama jenis yang ketiga. Wa kanu yaqulun fulanun alimun wa fulanun mutakallimun wa fulanun aksara kalaman wa fulanun aksaru ilman. Sehingga banyak masyarakat pada saat itu meyakini fulanun alim, fulanun mutakallim, si fulan yang alim dengan si fulan yang mutakallim atau banyak bicara itu 2 hal yang berbeda. Fulanun aksaru kalaman, seorang yang banyak berbicara belum tentu sama dengan seseorang yang punya banyak ilmu atau disebut dengan alim. Wa qala Abu Sulaiman al-ma'rifatu ila sukuti aqrabu minha ilal kalam. Seseorang yang sampai derajat ma'rifat lebih dekat pada diam daripada banyak berbicara. Orang yang banyak ma'rifat di dalam dirinya pasti lebih condong, lebih cenderung menjadi orang yang senang diam daripada orang yang senang berbicara, ya. Orang yang banyak berbicara belum tentu banyak ilmunya. Itu sudah dikatakan dari dulu oleh para ulama. Wa qala ba'duhum, sebagian lagi berkata, idza kasura ilmu qala kalam. Ketika seseorang ilmunya banyak, maka mulai sedikitlah dia berbicara. Orang yang sedikit ilmu pasti banyak berbicara. Orang yang sudah banyak ilmunya pasti dia sedikit berbicara. Kenapa? Ya, karena dia nggak tahu memulai menjelaskan yang pasti, yang sesuai dengan yang ditanyanya, dengan orang yang bertanya itu dari mana. Ya, biasanya seperti itu karakter ataupun sifat daripada orang yang berilmu.
Fa idza kasural ilmu qalal kalam, ketika ilmunya sudah banyak maka bicaranya sedikit. Tapi juga sebaliknya, fa idza qalal ilmu kasural kalam, ketika ilmunya sedikit maka bicaranya banyak. Kalau kata pepatah Melayu, air riak tanda tak dalam. Air riak itu air yang banyak bergerak, itu tandanya dia tak dalam. Tetapi air tenang biasanya menghanyutkan, itu tandanya sangat dalam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, suatu hari ada dua orang sahabat Nabi yang saling berteman dan bersahabat antara satu dengan yang lainnya. Satu bernama Salman Al-Farisi, satu lagi bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Wa kataba Salman ila Abi Darda radhiyallahu anhu. Suatu hari sahabat Nabi Salman Al-Farisi menulis surat kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Wa kana qad akha bainahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Salman Al-Farisi datang ke kota Madinah oleh Nabi, ia dipersaudarakan kepada Abu Darda. Itu kebiasaan Nabi di awal-awal hijrah. Ada orang pendatang ke kota Madinah dipersaudarakan dengan penduduk pribumi Madinah. Itu disebut dengan mu'akhah dulu itu ya. Orang-orang muhajirin dari Mekah datang ke Madinah, tidak ada saudara di Madinah, tidak ada tanah di Madinah, tidak ada harta benda, dipersaudarakan dengan orang-orang Ansar. Salman Al-Farisi berasal dari Persia, ia dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abu Darda. Nah, suatu hari dia mendengar Abu Darda ini sudah menjadi tabib, sudah menjadi ahli pengobatan. Padahal Salman Al-Farisi itu tahu betul Abu Darda ini tidak punya latar belakang ilmu tabib, ilmu pengobatan yang baik. Tidak dikenal dia sebagai seorang pengobatan yang baik. Maka suatu hari Salman yang mengetahui saudaranya itu sudah menjadi seorang tabib yang menyembuhkan penyakit orang banyak, dia bersurat kepada Abu Darda, ya akhi, balaghani annaka uqta tabiban tudawi al-marda. Wahai saudaraku, telah sampai kabar kepada diriku bahwasanya kamu sekarang telah menjadi tabib tadawi al-marda, yang menyembuhkan banyak orang sakit. Fantur, maka coba perhatikan dirimu sendiri. Fa in kunta tabiban fatakallam. Coba renungi dirimu sendiri, coba pelajari dirimu sendiri. Fa in kunta tabiban fatakallam. Kalau memang benar-benar kamu itu ahli pengobatan, maka bicaralah dengan pasienmu, sembuhkanlah pasienmu. Fa inna kalamaka syifaun, karena kalammu itu menjadi penyembuh bagi orang-orang sakit. Seorang tabib kalau terlalu banyak gosip, bukan tabib, bukan dokter, penggosip. Seorang dokter ketika ditanya oleh pasien, omongannya itu harus bisa dipedomani oleh pasien untuk menyembuhkan penyakitnya. Bapak nanti minum obat ini, minum obat itu, satu obat ini diminum sebelum makan, dua obat lagi diminum setelah makan, yang satu 3 hari sekali, dua lagi cukup satu kali sehari. Itu kan akhirnya jadi pedoman bagi orang yang sedang sakit. Tetapi kalau ada dokter ketika memeriksa pasien menggosip di situ, iya tetangga kita itu pelit sekali. Itu bukan dokter Bapak Ibu ya. Tapi di zaman kita sekarang banyak dokter yang kerjaannya gosip, banyak dokter yang kerjaannya tiktokan, bahkan dokter Bapak Ibu jualan dagangannya. Sedang meriksa pasien, Bu, ini saya ada baju, bisa beli. Itu dokter apa pedagang? Nah kan, tapi di zaman kita sekarang gitu semua dokter. Maka ini zaman akhir, zaman gila ya, dokter
sudah seperti pedagang. Bahkan dokter itu kadang-kadang maksain obat Bapak Ibu karena dia teken kontrak dengan perusahaan obat tertentu, padahal dia tahu obat ini gak cocok sama pasiennya ini. Kan periksa dokter itu, kamu punya alergi apa saja? Pak, saya alergi dengan ini. Tapi karena dia sudah mengikat kontrak dengan perusahaan obat itu, dia maksakan obat yang tidak cocok kepada pasiennya untuk tetap dikonsumsi. Maka jangan heran Bapak Ibu, di zaman kita sekarang pergi ke dokter terkadang bukannya menyembuhkan, tetapi makin sakit kita itu pergi ke dokter ya. Kenapa? Dokternya tidak murni lagi sebagai seorang dokter. Profesinya bukan lagi sekedar menyembuhkan orang, ada motif-motif lain, jualan, motif membicarakan orang, tidak lagi untuk murni menyembuhkan pasien-pasiennya yang sedang sakit. Nah dulu Salman Al-Farisi menasihati saudaranya Abu Darda, saya dengar kamu sekarang sudah menjadi tabib tudawil marda, yang menyembuhkan banyak orang sakit. Faktur, coba perhatikan dirimu sendiri, renungi dirimu sendiri. Fa in kunta tabiban, kalau memang dirimu benar-benar seorang tabib yang baik, fatakalam, silakan periksa pasienmu, silakan berbicara dengan pasienmu. Fa inna kalamaka syifatun, karena semestinya seorang tabib itu omongannya bisa dipondongani oleh pasien, dan akhirnya dengan itulah pasien itu sembuh dari penyakitnya. Wa in kunta mutatayyiban, yang banyak di zaman kita sekarang mutatayyiban Bapak Ibu, orang yang berlagak seperti tabib. Mutatayyiban itu di zaman kita ini sekarang tidak ada lagi yang ulama sesungguhnya sepertinya, tapi orang yang berlagak seperti ulama itu yang banyak. Ini kan sindiran sebenarnya ya. Wa in kunta mutatayyiban fallahi la taqtul musliman, jika kamu berlagak seperti seorang dokter, demi Allah la taqtul musliman, jangan kamu bunuh seorang muslim dengan fatwa-fatwamu yang sesat, dengan omongan-omonganmu yang tidak benar. Di zaman kita sekarang, zaman yang sudah hilang ahli keahlian Bapak Ibu, sudah hilang sesuatu yang disebut keahlian. Kalau dulu yang jadi gubernur orang yang sudah teruji ilmunya, kepemimpinannya, manajerialnya, yang sudah melewati berbagai proses. Kalau di zaman kita sekarang Bapak Ibu, orang yang gak kita kenal keluarganya, asal usulnya, latar belakang pendidikannya, kepemimpinannya terhadap satu institusi, bisa jadi pemimpin di zaman kita sekarang ya. Nah itu orang yang berlagak seperti pemimpin, padahal dia bukanlah seorang pemimpin sejati. Nah itu di zaman kita sekarang. Dulu seorang ulama itu sebelum jadi ulama ujiannya banyak. Belajar di pesantren berpuluh-puluh tahun, mengaji kitab, menghafal Al-Quran. Di zaman kita sekarang ada orang baru tobat, besok sudah jadi ulama besar. Jadi orang yang berlagak menjadi ulama, jadi hilang keahlian di zaman kita sekarang. Bapak Ibu, ya, itulah zaman gila ya. Ini sudah diwanti-wanti dulu sama Rasulullah. Kalau dulu kan orang malu betul, kalau dia belum pantas diri menjadi ulama tidak mau tampil ke depan. Kalau sekarang dengan modal sorban, dengan modal baju gamis, walaupun mengajinya kita tidak tahu di mana, baca kitab juga nggak bisa, Al-Quran juga nggak dihafal, tetapi sudah muncul di hadapan umat. Itu zaman akhir seperti sekarang ya. Fakana Abu Darda yatawaqqafu ba'da dzalika iza su'ila, maka setelah datang surat dari Salman Al-Farisi, beliau sadar kalau memang benar beliau itu bukanlah tabib yang sesungguhnya, tapi karena pernah mengobati orang kebetulan sembuh, akhirnya jadi bahan omongan banyak orang, akhirnya membuat orang banyak itu datang kepada beliau. Jadi tiba-tiba
Habib dadakan karena ada momentumnya. Nah, akhirnya beliau sadar ini sudah kejauhan, padahal kemarin nggak sengaja nyembuhin orang, ternyata alhamdulillah sembuh. Tapi akhirnya sudah menjadi gejala orang kalau punya penyakit carinya Abu Darda. Setelah ditegur sama Salman Al-Farisi, akhirnya Abu Darda sadar. Beliau akhirnya berhenti. Kalau ada orang yang bertanya tentang pengobatan, beliau tidak lagi mau menjawab permasalahan-permasalahan yang ditanyakan oleh beliau. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, itu beberapa riwayat yang bisa kita baca kembali pada kesempatan subuh kali ini. Betapa hati-hatinya para ulama terdahulu yang di dalam memberikan fatwa tidak mudah tergesa-gesa, karena belum tentu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, peristiwa yang terjadi seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad saja seperti yang kita ceritakan tadi sering disalahpahami oleh para sahabatnya sendiri. Padahal sahabat itu meyakini betul Muhammad itu Rasulullah, Muhammad itu Nabi-Nya Allah. Tetapi ketika melihat sebagian keputusan Nabi, tindakan Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi yang menurut akal sehat mereka tidak kena, sulit dicerna, susah dipahami, maka para sahabat pun kadang-kadang Bapak Ibu bersuudzon kepada Rasulullah, bersuudzon. Tadi contoh kisah Hudaybiyah. Bapak Ibu kalau baca lagi sejarah Islam setelah perang Hunain, Nabi Muhammad menang besar, harta ghanimah yang banyak itu dibagi-bagi kepada para pasukan perang, dan yang paling banyak menerima pembagian harta ghanimah orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam, Bapak Ibu. Jadi perang Hunain itu terjadi tahun 9 Hijriah, 1 tahun setelah Fathul Makkah. Dan perang Hunain itulah perang pertama di dalam sejarah Islam. Jumlah pasukan Nabi lebih banyak dibandingkan pasukan musuh. Singkat cerita, Rasulullah menang dalam perang Hunain, banyak dapat ghanimah, harta rampasan perang. Harta itu banyak dibagi oleh Rasulullah kepada orang Quraisy, tidak kepada orang Ansar. Orang Quraisy pun orang yang baru masuk Islam. Orang Quraisy as-sabiqunal awwalun yang sudah lama masuk Islam, bagiannya kecil, tidak banyak dapat bagian ghanimah dari Rasulullah. Itu Bapak Ibu banyak yang bersuudzon kepada Rasulullah. Sahabat aja suudzon, apalagi bapak-bapak kalau hidup di zaman Rasulullah. Tunggu kan aku mana betul. Salah satunya Zulkhairis, anak muda itu, ambil selendangnya Rasulullah itu. Nabi Muhammad kan pakai lidah, hari itu terbalik lidahnya, dua ujungnya ke belakang lidahnya Nabi Muhammad. Datang Zulkhairis dari belakang, dia tarik, tercekek leher Nabi Muhammad, wahmarahunokahu, sampai merah lehernya Nabi itu, dicekek sama Zulkhairis. Dia berkata kemudian, "Idil ya Muhammad, berlakulah adil wahai Muhammad." Nabi digituin. Apalagi kita itu, kalau kita di zaman Nabi, ya pasti kita akan kayak gitu juga, digitukan sama umat. Ya. Rasulullah dengan tenang menjawab, nggak marah. Ya, kata Rasulullah, "Illam adil faman ya'dil." Kalau bukan saya yang berlaku adil, siapa lagi yang mau adil kepada kalian? Ya. Kemudian datang lagi Bishr bin Abdullah, orang Ansar, melaporkan, "Ya Rasulullah, kami orang Ansar tak puas dengan pembagian harta ghanimah yang engkau lakukan. Kami merasakan engkau tidak adil, banyak sekali memberi harta ghanimah kepada orang Quraisy yang baru masuk Islam, sedangkan kami yang sudah lama masuk Islam bahkan berkenan menampung orang-orang Quraisy di kota kami Madinah, tapi bahagiannya kecil." Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Kamu bagaimana pendapat kamu terhadap saya, Bishr bin Abdullah?" Tanya balik Rasulullah kepada Bishr bin Abdullah. Bishr bin Abdullah pun menjawab, "Wa ma ana illa ma'a qaumi ya Rasulullah." Saya bersama kaumku kali ini. Jadi
ila ma'a qaumi ya Rasulullah. Ya, saya ini hari ini berdiri di sebelah kaum saya, merasa tidak puas dengan kebijakan Rasulullah aja digituin, Pak. Padahal pembagian harta ghanimah itu tidak dilakukan oleh Rasulullah kecuali atas pimpinan wahyu, tapi masih digituin juga. Nah, maka Pak Beci, ada Pak Beci subuhnya, ada ya. Jangan sedih Pak Beci kalau digugat sama warganya. Bahkan lorongnya mata bangun, jangan Pak lorong kamu apakah anak bangun. Rasulullah jadi gituin, apalagi Pak Beci. Itu sudah tabiatnya manusia Pak. Tapi Rasulullah SAW tidak menjawab, tidak merespon. Biar waktu yang membuktikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu benar. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, itu beberapa pendoman dari ilmu tasawuf bagi kita dalam menghadapi peristiwa-peristiwa bumi yang kita lihat, yang kita dengar, yang kadang-kadang belum tentu seperti yang kita lihat. Ya, ada maksud lain di balik itu semua. Maka tidak boleh bagi kita yang sudah belajar tasawuf itu terlalu lancur menghakimi orang lain. Ya, moga-moga kita mampu menjaga lisan kita untuk tidak mudah menghakimi orang lain, meskipun kadang-kadang pikiran kita sudah menghakimi dia. Itu sudah baik, yang penting lisan dijaga dulu. Tapi Bapak Ibu, dengan meningkatnya ilmu, moga-moga pikiran kita juga bisa kita tahan untuk tidak menghakimi orang lain. Ya, di zaman kita sekarang, jangankan pikiran hati, Pak, lisan pun tergoda untuk langsung memvonis, menghujat orang lain yang kita lihat tidak seperti yang kita pikirkan. Nah, moga-moga dengan belajar tasawuf seperti ini, ya, kenapa itu? Ya, tadi malam Walid SMS saya untuk WA saya untuk berbicara tasawuf puasa, karena ada yang berbicara tentang tasawuf puasa sepertinya di Masjid An-Nur. Ya, ini request dari Walid. Saya bicara dikit lah. Kenapa Maryam itu ibunya Isa, saat hamil Isa dan kemudian melahirkan Nabiullah Isa, kan digugat dia sama kaumnya. Padahal mereka kan tahu Maryam ini bukan sembarang orang, anaknya Nabi Imran, bapaknya Imran, yang bukan sembarang orang. Nah, tapi apa yang dilakukan, apa yang terjadi sama Maryam itu susah dipahami oleh banyak orang. Bisa paham Pak? Kalau ada orang tiba-tiba punya anak tanpa nikah sebelumnya, kita pasti sabikul fikri, otak kita itu overthinking. Memang cocoknya kita vonis dia itu penzina, cocoknya. Maka oleh sebab itu Maryam dalam menghadapi orang-orang seperti ini dilarang banyak bicara sama Allah. Fa imma tarayinna minal basyari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Maryam, kalau besok kamu masih bertemu dengan orang yang memaki menghina dirimu sebagai wanita penzina, faquli, katakan kepada orang itu, inni nadartu lirrahmani sawma. Jawabannya, maunya kan jawabannya bantahan. Saya bukan penzina, saya wanita baik-baik. Tapi Pak, dalam kondisi seperti itu bantahan tidak ada manfaat. Satu kali bantahan mendatangkan 1000 jawaban yang lain. Pasti itu. Jadi dalam keadaan seperti itu, apa yang paling baik? Fakuli, katakan kepada orang yang menghujatmu, ini nazartu lirrahmani sawma. Saya hari ini bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Falam ukallimal yawma insiya, maka saya tidak akan bercakap, tidak akan membalas makian hujatan kalian. Jadi diamkan saja masalah itu. Nah, ini kayaknya jadi solusi banyak hal Pak. Diam itu, Bapak Ibu ditagih hutang sama debt collector, bilang saya lagi puasa, jangan tagih-tagih hutang. Itu bisa jadi banyak solusi. Kadang-kadang diam itu ya. Kita ladeni, habis baterai, ya kan, habis tenaga, pikiran capek, letih, lelah,
Ya kalau kita benar begitu, niat kita baik, kalau digugat, dimaki sama orang, diam jawaban yang lebih baik, moga-moga waktu yang akan membuktikan ya kebaikan yang kita lakukan selama ini. Semoga Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah pengajian yang